Film ini adalah salah satu film yang cukup membuat kepala pening. Bukan karena alurnya rumit secara teknis, melainkan karena begitu banyak pertanyaan misterius yang muncul sepanjang cerita. Hampir setiap adegan seolah menyimpan makna tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan karakter utama. Sosoknya terlihat lembut, feminin, bahkan rapuh. Namun hal itu sama sekali tidak mengurangi kekuatan nuansa psychological thriller yang dibangun dengan sangat intens. Film ini berjudul Black Swan. Dirilis pada tahun ke-2010, cerita diawali dengan sebuah pertunjukan balet yang tampak begitu indah sekaligus ganjil. Seorang penari perempuan mengenakan kostum putih yang anggun menari di atas panggung. Seluruh sorotan cahaya tertuju padanya. Gerakannya lembut, murni, dan penuh keanggunan. Seolah ia adalah perwujudan kesucian itu sendiri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari balik kegelapan panggung, muncul seorang pria berpakaian hitam pekat. Mereka mulai menari bersama, mengikuti irama musik yang perlahan terasa semakin menekan. Awalnya tampak seperti duet biasa, tetapi semakin lama, tarian sang perempuan terlihat seperti kehilangan kendali. Gerakannya seolah dikontrol oleh sosok pria berbaju hitam tersebut. Hingga akhirnya, sosok itu berubah menjadi makhluk hitam, bertanduk, dan bersayap, menyerupai sosok jahat yang menakutkan. Tiba-tiba, perempuan itu terbangun. Semua yang barusan terjadi hanyalah mimpi. Pagi hari, Nina tersadar dari tidurnya dengan napas tersengal. Ia menyadari bahwa semalam ia mengalami mimpi yang sangat aneh dan terasa begitu nyata. Nina kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada ibunya. Tanpa disadari, mimpi itu sebenarnya merupakan cerminan dari kisah balet Swan Lake, di mana Nina memerankan karakter utama bernama Odette. Odette adalah sosok White Swan, angsa putih yang dikenal sebagai simbol kemurnian, kesucian, dan kebaikan. Dalam cerita tersebut, Odette terpesona oleh Rothbard, sosok jahat yang kelak menjadi sumber penderitaannya. Kisah ini bukan hanya dongeng, melainkan fondasi dari konflik batin yang perlahan mulai menggerogoti Nina. Di meja makan, Nina memilih sarapan yang berbeda dari biasanya. Ia lebih memilih sepotong jeruk bali berwarna pink segar yang terlihat menggugah selera dan terasa lebih ringan bagi lambungnya dibandingkan semangkuk sereal dan roti panggang yang biasa disiapkan ibunya. Pilihan kecil ini tampak sepele, namun perlahan memperlihatkan sisi perfeksionis dan kontrol diri Nina yang ketat. Pagi itu, Nina bersiap berangkat ke sanggar balet. Erika, sang ibu, berniat membantu memakaikan sweater pada anaknya. Namun tiba-tiba, Erika menyadari adanya luka kecil di punggung Nina. Jika dilihat dari tingkat bahayanya, luka tersebut seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran besar. Tetapi reaksi Erika justru sangat berlebihan. Ia terlihat cemas, panik, dan terlalu protektif. Seolah luka kecil itu adalah ancaman serius bagi keselamatan anaknya. Sikap Erika ini terasa janggal. Seakan-akan ia hidup dalam ketakutan yang tidak sepenuhnya dijelaskan. Di dalam kereta menuju sanggar, Nina tertegun ketika melihat seorang wanita berpakaian hitam dengan earphone di telinganya. Ada sesuatu dari wanita itu yang membuat Nina tak bisa mengalihkan pandangan. Namun, sebelum Nina sempat memikirkan lebih jauh, wanita tersebut turun di perhentian pertama dan menghilang dari pandangan. Sesampainya di sanggar balet, Nina mulai merias wajahnya di ruang makeup bersama para penari lain. Suasana ruangan dipenuhi obrolan ringan, tetapi segera berubah ketika Veronica, rival Nina dalam dunia balet, mulai membicarakan best penari utama senior di sanggar tersebut. Veronica menyatakan bahwa Beth seharusnya sudah pensiun dan posisinya sudah layak digantikan oleh penari yang lebih muda dan energik. Nina tidak setuju. Dengan nada halus namun tegas, ia mengatakan bahwa Beth masih pantas dan layak berada di posisi tersebut. Di tengah percakapan itu, seorang penari baru masuk ke ruang makeup. Namanya Lily, berasal dari San Francisco. Ia meminta maaf karena terlambat, mengaku turun di perhentian kereta yang salah. Sejak kemunculannya,
Lily langsung mencuri perhatian. Berbeda dengan Nina yang kaku dan penuh kontrol, Lily terlihat santai, bebas, dan menggoda. Ia mampu mengekspresikan setiap gerakan tari dengan penuh kenikmatan, seolah benar-benar menikmati tubuh dan ruang yang ia tempati. Setelah persiapan selesai, latihan pun dimulai. Tak lama kemudian, Thomas Leroy, direktur artistik sanggar, melangkah masuk ke ruang latihan. Ia berjalan mengelilingi para penari, berbicara sambil sesekali menyentuh pundak mereka. Sebuah gestur yang terasa ambigu antara bimbingan dan dominasi. Thomas mulai menceritakan kisah klasik Swan Lake tentang seorang wanita suci dan murni yang terperangkap dalam tubuh seekor angsa putih, dan hanya cinta sejati yang mampu mematahkan kutukan tersebut. Namun sebelum mendapatkan kebebasan melalui sang pangeran, pangeran itu justru tertipu oleh kembaran Odette, yaitu Black Swan, sosok penggoda yang licik dan penuh tipu daya. Akibatnya, Odette yang patah hati memilih melompat dari tebing dan menemukan kebebasannya melalui kematian. Thomas kemudian mengungkapkan visinya. Ia ingin menghadirkan Swan Lake versi baru, lebih gelap, lebih realistis, dan lebih emosional. Ia mencari seorang penari yang mampu menjiwai dua karakter sekaligus. White Swan yang suci dan polos, serta Black Swan yang sensual, licik, dan berbahaya. Ia juga mengumumkan bahwa siapapun yang pundaknya tidak ia sentuh hari itu adalah kandidat kuat untuk menggantikan Beth sebagai Swan Queen. Latihan berakhir. Nina terlihat duduk sendirian di pojok lorong, memejamkan mata sambil menggerakkan tangannya perlahan, seolah sedang mendengarkan musik di kepalanya sendiri. Namun, ketenangannya buyar ketika ia mendengar suara benda jatuh. Rasa penasaran Nina muncul. Ia mengikuti sumber suara itu hingga ke sebuah ruangan khusus, ruang milik Beth. Melihat Beth keluar dari ruangan tersebut, Nina mendapati pintunya tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam. Di sana, ia bercermin cukup lama, menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Pandangannya kemudian tertuju pada beberapa alat makeup milik Beth yang tertinggal. Dorongan impulsif muncul, dan Nina mengambilnya. Tak lama kemudian, audisi dimulai. Nina mulai menari, mengikuti irama musik. Gerakannya indah, teknisnya nyaris sempurna. Emosinya terasa di setiap lekuk tubuh. Namun bagi Thomas, itu belum cukup. Ia meminta sang pianis memainkan bagian Black Swan dan meminta Nina menunjukkan sisi gelap dari dirinya. Nina mencoba, namun meskipun gerakannya benar, Thomas merasa ada yang kurang. Saat mencoba kembali, Nina kehilangan konsentrasi dan hampir terjatuh. Di saat yang sama, Lily masuk dengan santai. Thomas memperkenalkannya sebagai penari baru dari San Francisco yang akan menggantikan posisi lama di sanggar. Di perjalanan pulang, Nina melewati lorong sunyi. Telepon dari ibunya ia abaikan. Tak lama kemudian, ia berpapasan dengan seorang wanita misterius. Saat mereka semakin dekat, Nina terkejut wanita itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Nina berusaha mengabaikan kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, Erika menyambutnya dan menanyakan hasil audisi. Nina tidak mampu menjawab. Ia langsung menangis dan memeluk ibunya. Namun, alih-alih beristirahat, Nina kembali memaksakan diri berlatih. Tubuhnya mulai terasa sakit. Ketika melepas sepatu baletnya, ia melihat jempol kakinya berdarah. Erika mengobati luka tersebut sambil menasihati Nina agar tidak memaksakan diri. Ia berkata bahwa seiring waktu, orang-orang akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu sesuai harapan. Namun, Nina bukan tipe yang mudah menyerah. Sebagai gadis polos yang ambisius, Nina memutuskan untuk menemui Thomas secara langsung. Dengan bermodalkan lipstik yang ia curi dari Beth, ia berharap bisa menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi Swan Queen. Dan dari sinilah, segalanya mulai benar-benar berubah. Dengan tekad yang sudah bulat, Nina memberanikan diri menemui Thomas Leroy di ruang kerjanya. Wajahnya terlihat lebih percaya diri dari biasanya. Meski di balik itu, jelas tersimpan kegugupan yang kuat. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menguasai tarian Black Swan dan siap membuktikannya. Namun perkataan Thomas justru menghantam mental Nina
Dengan nada datar, Thomas mengatakan bahwa peran Swan Queen telah dipilih dan nama yang ia sebut adalah Veronica. Mendengar itu, Nina terpukul. Raut wajahnya langsung berubah. Dengan langkah lemah, ia berjalan menuju pintu keluar ruangan. Namun sebelum sempat pergi, Thomas menghentikannya. Ia mengatakan bahwa semua yang dimiliki Nina sebenarnya sangat ideal untuk memerankan White Swan. Tubuhnya sempurna, tekniknya nyaris tanpa celah. Ekspresinya polos dan murni. Namun menurut Thomas, Nina sama sekali belum menunjukkan sisi yang dibutuhkan untuk Black Swan. Thomas menginginkan sesuatu yang lebih liar, lebih menggoda, dan lebih mengejutkan. Ia ingin penari yang mampu melepaskan kendali, bukan sekadar tampil sempurna secara teknis. Nina mencoba meyakinkan Thomas bahwa ia bisa memainkan kedua peran tersebut. Namun bukannya diyakinkan, Thomas justru mendekat, menarik dagu Nina, dan mencium bibirnya secara paksa. Nina terkejut. Dalam refleks panik, ia menggigit bibir Thomas hingga berdarah. Menyadari apa yang baru saja terjadi, Nina langsung meminta maaf dan pergi dengan perasaan campur aduk antara takut, malu, dan bingung. Hari pengumuman pembagian peran pun tiba. Dengan perasaan pesimis, Nina mendekati Veronica dan mengucapkan selamat karena mengira dialah yang terpilih sebagai Swan Queen. Namun sebelum Nina sempat pergi, Veronica justru berteriak marah dan menghampirinya. Dengan nada emosi, Veronica mengatakan bahwa justru Ninalah yang dipilih oleh Thomas untuk memerankan Swan Queen. Kabar itu membuat Nina terdiam. Antara tidak percaya, senang, dan takut, semuanya bercampur menjadi satu. Sesampainya di rumah, Nina langsung menuju kamar mandi. Ia bercermin, lalu perlahan memutar tubuhnya. Luka kecil di pundaknya yang sebelumnya terlihat sepele, kini tampak semakin besar. Pori-pori kulitnya terbuka. Darah mulai merembes keluar. Panik, Nina segera mengganjal pintu kamar mandi dengan meja agar ibunya tidak masuk. Ia membersihkan darah itu dengan tergesa-gesa dan menutupinya menggunakan sweater. Keesokan harinya, Nina mulai fokus penuh pada latihan demi persiapan pertunjukan Swan Lake. Namun, bagi Thomas, usaha Nina masih belum cukup. Ia menilai Nina belum mampu mendorong dirinya melampaui batas. Pada saat istirahat, Thomas menghampiri Nina yang sedang memperhatikan latihan Lily. Dengan mudahnya, Thomas memuji Lily di hadapan Nina. Ia mengatakan bahwa meski tempo Lily tidak selalu tepat, tetapi tarian Lily terasa jujur, bebas, dan tidak dibuat-buat. Alih-alih termotivasi, pujian itu justru semakin menekan Nina. Pada malam acara pengumpulan donasi, Thomas mengumumkan bahwa Beth akan pensiun di musim ini. Ia juga mengumumkan bahwa Nina akan menjadi penggantinya, membawakan versi Swan Lake yang baru dan lebih memukau. Di tengah keramaian, Nina tiba-tiba menyadari bahwa kulit jari tangannya mengeluarkan darah. Ia segera pergi ke kamar kecil untuk membersihkannya. Di sana, Nina menarik kulit jarinya dengan harapan menghentikan pendarahan. Namun tanpa disadari, ia menarik terlalu banyak hingga kulit di jari tengahnya tampak robek panjang dan darah mengucur deras. Nina panik, membilas tangannya dengan air, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa tidak ada luka sama sekali. Jarinya baik-baik saja. Semua itu hanyalah halusinasi. Di penghujung acara, Thomas yang sedang menunggu Nina dikejutkan oleh kemunculan Beth. Dengan penuh emosi, Beth menuduh Nina telah tidur dengan Thomas demi mendapatkan peran Swan Queen. Thomas segera muncul dan melerai pertengkaran tersebut, lalu membawa Nina pergi. Di apartemen Thomas, ia menawarkan segelas minuman kepada Nina. Percakapan mereka berlangsung tanpa batas yang jelas. Thomas kemudian memberikan saran yang terdengar sangat canggung bagi Nina. Ia menyarankan Nina untuk mulai mengeksplorasi tubuhnya sendiri, mencari titik kenikmatan sensual yang bisa membantunya membebaskan diri dan tampil lebih bergairah saat menari. Sesampainya di rumah, Erika membantu Nina melepas gaun pestanya. Namun Erika terkejut melihat luka besar di pundak Nina. Luka yang awalnya hanya goresan, kini terlihat jauh lebih parah. Erika langsung memarahi Nina
setelah menyadari bahwa kebiasaan buruk Nina kembali muncul, yaitu menggaruk tubuhnya sendiri saat berada di bawah tekanan. Disinilah mulai terlihat bahwa Nina memiliki kebiasaan menyakiti diri sendiri sebagai pelampiasan stres. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa Erika terlihat sangat overprotektif terhadap Nina. Keesokan paginya, Nina terbangun dan mencoba mengikuti saran Thomas. Ia berusaha membangkitkan gairah dalam dirinya sendiri. Namun, di saat ia hampir terbawa, Nina tersadar bahwa ibunya ternyata tertidur di kursi di samping tempat tidurnya. Momen ini terasa sangat menyeramkan, sekaligus memalukan. Hari-hari latihan terus berjalan. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Beth mengalami kecelakaan parah yang membuat kedua kakinya remuk. Menurut Thomas, kecelakaan itu kemungkinan disengaja, mengingat kondisi emosional Beth yang tidak stabil. Mendengar kabar itu, Nina mulai merasa bersalah. Ia mengaitkan kecelakaan tersebut dengan dirinya yang telah merebut posisi Beth. Dengan perasaan bersalah, Nina mengunjungi rumah sakit sambil membawa bunga. Saat mendekati Beth yang tertidur, Nina mengangkat selimut yang menutupi kakinya dan langsung terkejut melihat kondisinya. Ketakutan, Nina langsung berlari keluar. Setibanya di rumah, Nina mengambil sebuah balok kayu, bukan untuk melukai siapapun, melainkan untuk mengganjal pintu kamarnya agar ibunya tidak bisa masuk sembarangan. Keesokan harinya, latihan kembali dilanjutkan. Kali ini dengan fokus penuh pada karakter Black Swan di bawah bimbingan langsung Thomas. Namun Nina tetap gagal memenuhi ekspektasi Thomas. Frustrasi, Thomas menghentikan latihan dan membolehkan semua penari pulang. Kecuali Nina, ia memberikan pelajaran tambahan. Saat menari bersama, Thomas mulai menyentuh tubuh Nina dan menciumnya, memaksanya untuk merasakan rangsangan tersebut. Tiba-tiba, Thomas berhenti dan mengatakan bahwa seharusnya yang menggoda adalah Nina, bukan dirinya. Ditinggal sendirian, Nina terduduk dan menangis. Ia merasa tidak akan pernah mampu memenuhi keinginan Thomas. Tak lama kemudian, Lily datang dan menawarkan Nina sebatang rokok. Mereka berbincang santai. Malam harinya, di rumah, Nina berendam sendirian. Ia kembali mencoba mengikuti saran Thomas. Namun kali ini, ia dikejutkan oleh kemunculan sosok yang mirip dirinya sendiri yang tersenyum di atasnya. Nina terbangun dengan panik. Jari-jarinya berdarah. Luka baru muncul di pundaknya. Saat ia memotong kukunya, refleksi dirinya di cermin tersenyum aneh. Nina malah memotong kulit jarinya sendiri. Apakah itu hanya halusinasi? Atau ada sisi lain dalam diri Nina yang mulai mengambil alih? Hari demi hari, kondisi mental Nina semakin tidak stabil. Tekanan dari latihan, tuntutan Thomas, bayang-bayang Lily, serta kontrol berlebihan dari ibunya membuat batas antara kenyataan dan imajinasi kian kabur. Setiap kali bercermin, Nina merasa ada sesuatu yang asing pada pantulan dirinya sendiri. Seolah sosok di balik kaca itu bukan sepenuhnya dirinya. Di sanggar, latihan terus berlanjut. Thomas semakin sering membandingkan Nina dengan Lily. Ia mengatakan bahwa Lily mungkin tidak sesempurna Nina secara teknik, tetapi Lily memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, yaitu keberanian untuk melepaskan diri. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nina, menimbulkan rasa iri, takut, dan terancam. Suatu hari, saat latihan bersama, Nina melihat Lily menari dengan begitu lepas. Gerakannya liar, ekspresinya penuh gairah, dan senyum di wajahnya terasa menggoda. Di mata Nina, Lily bukan hanya saingan, tetapi juga ancaman nyata yang bisa merebut perannya kapan saja. Ketika Nina mencoba meniru kebebasan Lily, tubuhnya justru menegang. Ia terjatuh dan kembali gagal. Sepulang latihan, Nina naik kereta seperti biasa. Di dalam gerbong, ia kembali melihat wanita berpakaian hitam yang wajahnya sangat mirip dengannya. Kali ini, bayangan itu tidak menghilang begitu saja. Nina menatapnya cukup lama, hingga wanita tersebut berbalik dan menatap balik dengan senyum sinis. Nina panik. Namun ketika kereta berhenti, sosok itu lenyap seolah tidak pernah ada. Sesampainya di rumah,
Erika menyambut Nina dengan makan malam yang sudah disiapkan. Namun Nina menolak dengan alasan lelah. Erika terlihat kecewa. Ketegangan di antara mereka semakin jelas. Erika terus mengontrol setiap gerak-gerik Nina, dari jam tidur, pola makan, hingga rutinitas latihan. Ia memperlakukan Nina seperti anak kecil, bukan sebagai perempuan dewasa. Malam itu, Nina kembali mengunci pintu kamarnya. Ia memeriksa tubuhnya di depan cermin. Luka di punggungnya semakin parah, menyerupai bekas sayatan kuku yang dalam. Saat ia mencoba membersihkannya, ia merasa kulit di punggungnya bergerak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Nina menjerit ketakutan dan terjatuh ke lantai. Keesokan harinya, latihan berlangsung lebih intens. Thomas memberitahu Nina bahwa ia masih mempertimbangkan Lily sebagai pengganti jika Nina terus gagal menampilkan Black Swan dengan meyakinkan. Ancaman itu membuat Nina semakin tertekan. Di sisi lain, Lily justru terlihat santai dan ramah, seolah tidak peduli dengan persaingan yang ada. Suatu malam, Lily mengajak Nina keluar untuk bersenang-senang. Awalnya Nina ragu, namun akhirnya ia mengiyakan. Mereka pergi ke klub malam yang penuh cahaya neon dan musik keras. Di tempat itu, Nina mencoba untuk melepaskan diri. Ia minum alkohol, menari di tengah keramaian, dan membiarkan tubuhnya bergerak mengikuti irama tanpa aturan. Untuk pertama kalinya, Nina merasakan kebebasan. Ia tertawa, berteriak, dan merasa hidup. Namun, di tengah euforia itu, ia kembali melihat bayangan dirinya sendiri di antara kerumunan. Sosok itu menari bersamanya, menirukan setiap gerakan dengan presisi sempurna. Nina mulai kehilangan orientasi. Malam berlanjut dengan semakin liar. Lily memperkenalkan Nina pada obat-obatan terlarang. Dalam kondisi setengah sadar, Nina merasa tubuhnya ringan dan pikirannya melayang. Ia merasa menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Saat mereka kembali ke apartemen Nina, ingatan Nina menjadi terpotong-potong. Ia hanya mengingat kilasan-kilasan peristiwa yang samar dan membingungkan. Keesokan paginya, Nina terbangun dengan kepala pusing. Ia menemukan Lily tertidur di sampingnya. Perasaan panik langsung menyeruak. Nina merasa bersalah, takut, dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Ia bergegas bangun dan masuk ke kamar mandi. Di sana, ia melihat bekas cakaran baru di tubuhnya. Luka-luka itu terlihat lebih dalam dari sebelumnya. Latihan hari itu berjalan kacau. Nina merasa tubuhnya berat dan sulit dikendalikan. Thomas semakin frustrasi. Ia menghentikan latihan dan mengatakan bahwa Nina tidak bisa terus menari seperti robot. Ia ingin melihat hasrat, kemarahan, dan sisi gelap Nina. Kata-kata itu membuat Nina semakin hancur. Di ruang ganti, Nina melihat Lily bercermin. Namun pantulan di cermin itu tiba-tiba berubah menjadi dirinya sendiri. Nina mendekat, dan sosok di cermin itu tersenyum licik. Nina menutup mata dan berteriak. Ketika ia membukanya kembali, Lily sudah tidak ada, dan cermin kembali normal. Ketegangan antara Nina dan Erika mencapai puncaknya di rumah. Erika mendapati Nina keluar malam dan tidak mematuhi aturan. Mereka bertengkar hebat. Erika menuduh Nina berubah dan tidak lagi menghargai pengorbanan ibunya. Nina membalas dengan mengatakan bahwa Erika telah menghancurkan hidupnya. Dalam luapan emosi, Nina mendorong ibunya hingga terjatuh. Malam itu, Nina mengurung diri di kamar. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya. Ia kembali melihat sosok kembarannya. Kali ini, lebih jelas dan lebih berani. Sosok itu mendekat dan berkata bahwa Nina harus membiarkannya keluar jika ingin menjadi sempurna. Hari pertunjukan semakin dekat. Tubuh Nina mulai menunjukkan perubahan aneh. Kukunya tampak lebih keras, tulang punggungnya terasa nyeri, dan bulu-bulu halus seolah tumbuh di kulitnya. Nina menyadari bahwa ia tidak hanya berlatih menjadi Black Swan, tetapi perlahan berubah menjadi Black Swan itu sendiri. Dan tanpa ia sadari, sisi gelap dalam dirinya mulai mengambil alih kendali. Hari pertunjukan akhirnya tiba. Sejak pagi,
Nina sudah terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tubuhnya terasa ringan namun juga rapuh. Seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya terasa lebih tajam, lebih berani, namun juga lebih dingin. Seolah ada dua kepribadian yang saling bertukar tempat di balik wajah yang sama. Di dapur, Erika menyiapkan sarapan untuk Nina. Ia mencoba bersikap lembut, seakan pertengkaran mereka semalam tidak pernah terjadi. Namun, Nina bisa merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Erika berusaha mengontrol segalanya, memastikan Nina makan, beristirahat, dan tidak terluka. Bagi Erika, Nina bukan hanya anak, tetapi perpanjangan dari mimpinya yang gagal. Sesampainya di gedung pertunjukan, suasana terasa berbeda dari biasanya. Lorong-lorong dipenuhi suara langkah kaki, bisikan, dan dentingan alat musik. Para penari sibuk mempersiapkan diri. Nina berjalan menyusuri lorong dengan kostum White Swan, merasakan degup jantungnya semakin cepat. Di ruang rias, ia mulai merias wajahnya dengan tangan gemetar. Saat latihan terakhir di panggung, Nina kembali melakukan kesalahan kecil. Ia tergelincir dan hampir terjatuh. Thomas yang menyaksikan dari kejauhan langsung menghentikan latihan. Dengan nada dingin, ia memperingatkan Nina bahwa malam ini tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika Nina gagal, Lily siap menggantikannya kapan saja. Ancaman itu menghantam Nina tepat di dadanya. Menjelang pertunjukan dimulai, Nina duduk sendirian di ruang rias. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia membukanya kembali, ia melihat Lily berdiri di belakangnya melalui cermin. Senyum Lily terlihat ambigu, antara tulus dan menantang. Nina merasa amarahnya bangkit. Ia menuduh Lily ingin merebut perannya. Lily membantah dan mengatakan bahwa Nina terlalu paranoid. Perdebatan berubah menjadi pertengkaran fisik. Nina mendorong Lily hingga terjatuh ke cermin. Pecahan kaca berserakan di lantai. Dalam kepanikan dan amarah, Nina mengambil pecahan kaca dan menusukkannya ke perut Lily. Lily terjatuh. Tubuhnya tergeletak, tak bergerak. Darah mengalir membasahi lantai ruang rias. Nina terdiam. Napasnya terengah. Ia menatap tubuh Lily dengan campuran rasa takut dan lega. Namun, waktu terus berjalan. Panggilan untuk naik ke panggung terdengar. Dengan panik, Nina menyeret tubuh Lily ke kamar kecil dan menguncinya di dalam. Ia membersihkan darah dari tubuhnya sendiri dan mengganti kostum untuk adegan pertama. Lampu panggung menyala. Musik Swan Lake mulai dimainkan. Nina melangkah ke panggung sebagai White Swan. Segala kegugupan seolah menghilang. Tubuhnya bergerak dengan anggun. Setiap langkah terasa ringan dan penuh emosi. Penonton terhipnotis oleh kelembutan dan kesucian yang ia tampilkan. Untuk sesaat, Nina kembali menjadi dirinya yang lama perfeksionis, terkontrol, dan murni. Adegan pertama berakhir dengan tepuk tangan meriah. Namun saat Nina keluar panggung, realitas kembali menghantam. Thomas memanggilnya dengan wajah muram dan mengatakan bahwa ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Nina tidak menyadari kesalahan itu, tetapi Thomas yakin bahwa penonton tidak akan memaafkannya jika itu terulang. Dalam kepanikan, Nina berlari kembali ke ruang rias. Ia membuka pintu kamar kecil tempat ia mengurung Lily, bersiap menghadapi kenyataan. Namun, saat pintu terbuka, kamar kecil itu kosong. Tidak ada Lily, tidak ada darah, tidak ada mayat. Semuanya bersih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nina mulai gemetar. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Namun, sebelum ia sempat mencerna kenyataan itu, Lily muncul dari balik pintu dengan kostum Black Swan. Ia mengatakan bahwa dirinya siap menggantikan Nina. Amarah Nina meledak. Dalam kekacauan emosi, Nina berbalik dan melihat pecahan kaca di tangannya. Tanpa sadar, ia telah menusuk dirinya sendiri di perut. Darah mengalir, namun Nina tidak merasakan sakit. Yang ia rasakan justru kelegaan. Saat adegan Black Swan dimulai, Nina kembali ke panggung. Kali ini,
Ia benar-benar berbeda. Gerakannya tajam, ekspresinya liar, dan tatapan matanya penuh hasrat. Penonton terpukau dalam imajinasinya. Sayap hitam tumbuh dari punggungnya. Bulu-bulu hitam menyelimuti tubuhnya. Nina akhirnya melepaskan kendali sepenuhnya. Ia telah menjadi Black Swan yang sempurna. Di akhir pertunjukan, Nina melompat dari panggung sesuai dengan adegan bunuh diri Odette. Penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Sorak-sorai menggema memenuhi gedung. Thomas menatap Nina dengan kagum dan berbisik bahwa penampilannya sempurna. Namun di balik gemerlap itu, Nina tergeletak di belakang panggung. Darah mengalir dari lukanya. Erika dan para penari lain berlari menghampirinya. Dalam kondisi sekarat, Nina tersenyum tipis dan berbisik bahwa ia telah mencapai kesempurnaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nina merasa benar-benar bebas.